Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Beberapa waktu lalu seorang teman kasih tahu saya begini. Ya stres sekali saudara karena besok di Jakarta mau PSBB lagi. PSBB artinya kerja di rumah akhirnya artinya pengurangan gaji. Lalu dia bilang, saya udah gak tahu deh bakalan bagaimana hidup beberapa bulan lagi. Saudara, adakah di antara saudara seperti teman saya ini saudara, yang berkata bahwa saya gak tahu lagi deh gimana hidup beberapa bulan lagi. Terus saudara dan saya mengalami hal itu, mari memohon kepada Tuhan agar firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan itu memberikan kekuatan. Saudara, pada hari ini kita akan memikirkan satu tema firman Tuhan yang saya berikan judul multiple choices. Mari membuka Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang keenam. Kitab Amsal saudara-saudara, pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan keenam. Kalau saudara sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah semua saudara? Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan keenam. Mari kita membaca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka saudara, sama seperti hati kita dan mata kita tetap terbuka di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara, izinkan saya mengawali perenungan pada hari ini dengan sebuah pertanyaan matematika. Khususnya buat saudara-saudara yang bekerja sebagai guru, sebagai dosen dan yang suka hitung-hitungan. Sekedar intermezzo saudara, waktu menyusun khotbah ini saya coba iseng-iseng ya, mendaftar jemaat Hosana yang bekerja sebagai guru dan dosen dalam pengertian formal ya, profesi ya. Bukan guru sekolah minggu, bukan guru anak di rumah, bukan juga guru dalam pengertian suka menggurui orang lain, bukan. Tapi guru profesi saudara ya. Ada kurang lebih 15 orang yang masuk catatan saya. Pasti masih ada yang gak masuk ya. Bu Dewi, Bu Elizabeth, Pak Joni, Pak Mingkuang, Bu Santi, masih banyak lagi ya. Saudara, pertanyaannya seperti ini saudara. Dalam sebuah ujian pilihan ganda dengan 50 soal dan ada 5 pilihan jawaban. Berarti A, B, C, D, E jawabannya ya. Berapa peluang seseorang itu bisa mendapatkan nilai 0 atau salah semua? Peluang murni, tidak berlaku rekayasa. Maksudnya rekayasa itu begini, dia udah tahu jawaban yang benar tapi dia sengaja isi yang salah. Nah itu tidak berlaku, gak dihitung. Tapi kalau dia mengerjakan soalnya apa adanya, 50 soal dengan 5 opsi jawaban, berapa kemungkinan dia mendapatkan nilai 0 atau salah semua? Mau coba tebak? Kalau yang nonton di rumah boleh komen di YouTube ya, tapi nggak bakalan ada yang ngewaro komen juga kalau sekarang mah. Saudara, berdasarkan jawaban yang saya dapat dari pakarnya ya, karena saya sangat buruk dalam angka. Cara menghitungnya ternyata begini saudara. Kita yang mau kita cari adalah peluang nilai 0 ya, peluang salah semua ya. Dalam satu soal itu, pasti ada satu jawaban benar dan 4 jawaban salah ya. Berarti peluang salah di dalam satu soal itu berapa saudara? 4/5 ya, atau 0,8 ya. Nah soalnya ada 50. Berarti 0,8 dipangkatkan 50 saudara. Maka hasilnya adalah segini. 0,000142 sekian atau 1/70.000. Jadi peluang orang
mengerjakan ujian itu dan dapat 0, salah semua jawabannya itu 1:70.000. Kecil sekali saudara, kalau tidak mau dibilang mustahil. Nah kalau begitu, kalau saudara dan saya siswa atau mahasiswa atau kita lagi mau masuk tempat pekerjaan yang baru lalu menghadapi ujian seperti ini dan kebetulan kita sama sekali nggak tahu soalnya, sama sekali nggak belajar, kita sama sekali lupa kalau ada ujian, kita sama sekali nggak bisa kerjain semua soalnya. Jadi begitu udah lihat itu nggak bisa semua. Apa langkah terbaik yang bisa kita lakukan? Isi aja semua saudara. Pilih jawaban apapun. Pilih secara acak. Toh semua jawaban mengandung nilai kebenaran dan sangat kecil atau hampir nggak mungkin dapat 0. Jadi pilih aja semua. Acak pun sangat kecil kemungkinan salah semua. Semua jawaban yang kita pilih itu mungkin ada kebenarannya tersendiri. Apakah saudara setuju dengan cara berpikir seperti ini? Saudara, cara berpikir ini adalah cara berpikir yang sedang dan terus ditawarkan dunia kepada kita. Saudara, dunia hari ini memperhadapkan Anda dan saya dengan sangat banyak opsi, sangat banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan yang ditawarkan dunia itu tidak senaif hitam atau putih, baik atau buruk, benar atau salah. Enggak, saudara. Pilihan-pilihan yang ditawarkan dunia kepada kita itu justru terlihat sama-sama masuk akal, sama-sama menarik, sama-sama baik, sama-sama ada gunanya, sama-sama ada benernya, sama-sama bermanfaat. Jadi kalau kita di dalam dunia ini hidup, diperhadapkan dengan segitu banyak pilihan, maka silahkan pilih apapun yang saudara pilih. Bisa jadi ada benarnya. Dan belum tentu loh pilihan saudara itu salah. Sangat kecil kemungkinan dapat 0 saudara. Saudara, ragam pilihan ini pun menjadi semakin kompleks di tengah masa krisis. Mungkin awal-awal kita berpikir krisis pandemi ini justru akan membatasi pilihan-pilihan kita. Pilihan wisata jadi terbatas, pilihan hiburan jadi terbatas, pilihan usaha pekerjaan jadi terbatas. Bahkan anak-anak muda sering guyon sama saya bilang setelah masa pandemi ini mau pilih jodoh juga terbatas. Karena apa? Nggak bisa, mau cari di mana? Cuma cari di Facebook. Tetapi bukankah saudara, semakin kesini justru kita melihat bahwa krisis ini malah makin membukakan pilihan-pilihan lain yang sebelumnya kita nggak pernah pikir. Tadinya kita pikir krisis membatasi pilihan kita, tapi ternyata enggak. Krisis membuka kita terhadap lebih banyak lagi pilihan. Mulai dari pilihan usaha baru, sampai pilihan beribadah. Saudara, saya sangat suka nonton film dan salah satu yang saya kehilangan karena pandemi ini adalah bioskop. Tetapi sekarang saya lihat ya, belum pernah pergi saya, tapi saya lihat ya di Instagram, di media sosial. Jadi ada pilihan-pilihan bioskop baru, saudara. Bioskop mobil, saudara tahu bioskop mobil? Jadi di satu lapangan dipasang layar tancap begitu besar, pakai proyektor, kita nontonnya di dalam mobil, parkir begitu, dikasih nomor. Lalu ada bioskop tenda, ya, sewa tenda, nonton di situ. Kok dulu nggak pernah terpikir seperti ini, tapi sekarang jadi muncul. Itu baru peluang usaha, belum lagi peluang beribadah. Lihat aja di minggu pagi, saudara bisa akses ibadah manapun yang saudara rasa suka dan cocok. Semuanya hanya sejauh ujung jari. Kalau dulu kita bilang Yesus hanya sejauh doa, sekarang Yesus hanya sejauh ujung jari. Saudara, bukan hanya itu, masa krisis juga seolah-olah menghimpit kita di dalam desakan waktu. Krisis terus memukul kita dan kita harus tetap melaju. Maka gak ada waktu untuk nungguin orang yang lama-lama membuat pilihan di tengah krisis ini. Cuman diem aja, go with the flow, akan tergilas. Saudara, segala sesuatu harus diputuskan hari ke hari, secepat mungkin, setepat mungkin. Saudara masih punya simpanan uang, saudara mau investasikan kemana? Saudara mau beli apa? Saudara mau putar bagaimana? Saudara harus pikir dengan cepat. Gak peduli benar atau salah, apa yang paling urgent sekarang?
Yang paling urgent sekarang adalah perut kita dan keluarga kita, saudara. Krisis membuat kita berpikir seperti itu. Yang penting saya masih bisa makan hari ini, masih bisa isi kuota untuk besok. Yang penting masih bisa bayaran sekolah. Jangan pikir yang lain-lain dulu deh. Yang penting sekarang bisa hidup dulu. Peduli amat pilihan saya benar atau salah. Kamu mau ngomongin benar atau salah? Bukan sekarang waktunya. Kamu mau ngomongin dosa atau enggak dosa? Salah waktunya. Timingnya enggak tepat. Yang penting perut dulu diselamatkan. Bukan surga dan neraka. Kamu mau ngomongin firman Tuhan? Nanti dulu ngomong Tuhan. Sekarang yang penting tunggu vaksin ditemukan. Ekonomi bisa pulih. Nah setelah itu baru kita tata hidup kita. Kembali ikut Tuhan. Krisis membuat kita berpikir demikian bukan? Mungkin benar kata pepatah. Bahwa krisis itu menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. Maka saudara, perenungan yang akan kita pikirkan bersama hari ini adalah di tengah berbagai tawaran pilihan, bahkan di tengah himpitan krisis, bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan seharusnya membuat pilihan hidup yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Di tengah banyak tawaran, di tengah banyak himpitan, bagaimana pilihan hidup kita, mulai dari pilihan besar sampai pilihan sehari-hari, itu menyenangkan Tuhan atau lebih lagi memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Saudara, kitab Amsal adalah literatur yang penting sekali di dalam tradisi Yahudi kuno. Tetapi mungkin tidak terlalu diperhatikan dalam pengajaran dan kehidupan Kristen hari ini. Saudara, kita mungkin tertarik dengan cerita-cerita narasi yang ada di dalam Alkitab. Baik itu cerita tokoh-tokoh Alkitab, cerita keluarga, cerita Injil, cerita mujizat Yesus, sampai cerita perang kita suka baca. Kita juga mungkin tergugah dengan puisi-puisi di Alkitab. Tetapi Amsal, siapa yang peduli dengan Amsal? Amsal itu tidak terlalu umum. Dia mirip dengan buku peribahasa atau buku pepatah kuno. Padahal kita di zaman sekarang ini hidup suka dengan segala sesuatu yang ada unsur kebaruan. Kita gak suka yang kuno-kuno. Meskipun anak muda zaman sekarang, saudara, hobinya adalah repost quotes dari Instagram atau Pinterest. Tetapi ayat-ayat di dalam Amsal itu rasanya kurang quotable, saudara. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan akun-akun Instagram indie. Seperti Rintik Sendu atau yang ada senja-senjanya. Kalau saudara gak paham apa yang saya maksudkan, tanya anak muda di samping saudara. Nanti akan dijelaskan. Hari ini saya mau mengajak kita melihat cara berpikir dari kitab Amsal. Saudara, kitab Amsal itu umpama sebuah peta yang menunjukkan dua jalan kehidupan. Ada banyak tema sebenarnya yang dibahas dalam kitab Amsal, tapi hari ini kita akan soroti seperti ini. Keseluruhan kitab Amsal, saudara, umpama peta yang menunjukkan kepada kita dua jalan di dalam kehidupan yang bisa kita pilih. Dua jalan, saudara. Jalan hikmat atau jalan kebodohan. Jalan orang benar atau jalan orang fasik. Jalan orang bijaksana atau jalan orang bodoh. Jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Bukankah dua jalan ini, saudara, yang juga dimunculkan terus-menerus di dalam perjanjian baru, baik oleh Kristus ataupun penulis-penulis perjanjian baru yang lain. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan yang kemudian juga dikutip oleh lagu sekolah minggu itu. Jalan yang selamat atau jalan binasa. Jalan hidup kekal atau jalan mati kekal. Jalan lebar atau jalan sempit. Ikut Kristus atau ikut dunia ini. Kita diperhadapkan pada dua jalan. Maka sampai di sini, saudara, ketika bicara soal pilihan kehidupan, nah, kita disadarkan bahwa ternyata hidup Kristen itu bukan kita sedang memilih satu dari 5 pilihan atau satu dari 50 pilihan, bukan. Tetapi kita sedang memilih satu dari antara 2 pilihan, saudara. Jadi peluang salah dan benarnya bukan 1 banding 70.000, tetapi 50-50, saudara. Saudara, kita ditantang untuk memilih, pilih hikmat atau kebodohan. Pilih kehidupan atau pilih kebinasaan. Pilih Kristus atau pilih dunia ini. Pilih Tuhan atau tidak sama sekali. Pilih hidup di dalam Tuhan
atau hidup di luar Tuhan. Pilih yes to God atau no to God. Dan pilihan hidup ini di dalam Tuhan sifatnya either or, saudara. Saudara gak bisa bilang begini, yes God, but, atau no God, but. Gak bisa, saudara. Saudara hanya diminta untuk menjawab yes to God. Kalau tidak selain itu, berarti saudara sedang bilang no to God. Either or. Either God or not. Saudara, itu sebabnya ketika Kristus datang, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kristus menunjukkan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang harus kita pilih dan harus kita pertahankan. Apapun tawaran yang lain dan apapun himpitan yang melanda kita. Saudara, pada akhirnya kita dikejar untuk membuat pilihan mau hidup di dalam Tuhan atau hidup di luar Tuhan. Pilih takut akan Tuhan atau tidak sama sekali. Setia sama Tuhan atau tidak sama sekali. Maka krisis ini benar-benar menguji kita, saudara. Saudara takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan di dalam krisis ini, berarti memang dia pada dasarnya orangnya takut akan Tuhan. Atau dia memang orangnya pada dasarnya tidak sama sekali. Cuman selama ini belum kelihatan aja. Saudara pilih di dalam Tuhan atau pilih di luar Tuhan. Cuman dua pilihannya. Saudara, ketika kita melihat pilihan-pilihan ini, pasti kita akan bilang, oh ya tentu saja saya mau memilih di dalam Tuhan lah. Gak mungkin saya mau milih di luar Tuhan. Saya pasti yes to God dong, gak mungkin no to God. Buktinya apa? Buktinya hari Minggu saya ke gereja. Buktinya meskipun gaji saya terus berkurang, tapi saya tetap perpuluhan. Buktinya meskipun hidup kami lagi susah, saya tetap berjuang untuk melayani. Baik itu di kelompok kecil, di ibadah, di pelayanan apapun. Saya pilih Tuhan buktinya. Saudara, tetapi bagaimana sebenarnya sih kita bisa tahu, bisa menguji pilihan hidup yang di dalam Tuhan itu? Bagaimana sih kita bisa juga belajar, saudara, hari ini membangun pilihan hidup di dalam Tuhan? Bagaimana bisa milih yes to God itu seperti apa, saudara? Milih di dalam Tuhan itu seperti apa? Pilih jalan kehidupan, jalan hikmat itu seperti apa, saudara? Pilih Kristus itu seperti apa, saudara? Ayat 5 dan 6 akan memberitahukan kepada kita. Ada dua prinsip, saudara. Dari Amsal pasal 3 ini. Ayat 5 dan 6 yang akan kita belajar. Saudara. Yang pertama, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang membangun pilihan di dalam Tuhan, itu mereka pasti percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saudara baca teks Ibraninya, ini saya minta tolong teman juga ya, karena saya nggak bisa baca bahasa Ibrani, saudara. Terjemahan dalam bahasa Ibraninya sebenarnya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu itu keterangan. Kepada pengertianmu sendiri, janganlah bersandar. Cara mengungkapkannya sebenarnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah di sini kita lihat percayalah sama bersandar itu dianggap paralel, dianggap sama artinya. Percaya dan bersandar itu. Tetapi yang membedakan dua jalan hidup tadi, itu yang merah, saudara. Satu kepada Tuhan, satu lagi kepada pengertian sendiri. Jadi orang mau hidup di dalam Tuhan atau enggak, kita lihatnya gampang. Dia percaya Tuhan atau percaya dirinya sendiri. Atau percaya orang lain, berarti bukan Tuhan ya. Saudara, mengapa kita sebagai orang Kristen seringkali di dalam hidup ini membuat pilihan yang buru-buru, pilihan yang egois, pilihan yang reaktif, ya, seperti kayak didesak oleh satu keadaan, lalu kemudian kita membuat satu pilihan yang emosional, yang kemudian nanti kita menyesal, pilihan yang bisa benar-benar mengabaikan firman Tuhan, yang seperti lagi kejepit saat itu kita udah nggak ingat ayat-ayat apapun deh, nggak ingat khotbah apapun, nggak ingat STUJ apapun, pokoknya langsung ambil pilihan reaktif. Kenapa, saudara? Jawabannya karena mungkin kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita nggak benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Seperti apa sih percaya penuh kepada Tuhan? Saya pinjam buatan dosen saya, Ibu Ramiati ya. Kita mau lihat sedikit. Membedah kepercayaan kepada Tuhan. Seseorang bisa percaya kepada Tuhan atau enggak itu dimulai dari keyakinannya akan Allah. Allah itu ada atau enggak ada. Kalau Allah itu ada, dia jadi teis.
makhluk yang menyembah Tuhan. Kalau dia menganggap Allah itu nggak ada, ya dia ateis atau sekular. Pokoknya hidup nggak peduli surga, nggak peduli neraka. Yang penting bisa hidup, bisa makan, udah cukup. Nggak nyakitin orang begitu ya. Allah ada atau nggak ada? Kalau kita orang Kristen pasti kita akan bilang Allah ada. Nah sekarang kalau Allah ada, pertanyaannya, kita percaya Allah itu terlibat atau nggak terlibat? Kalau orang percaya Allah ada tapi nggak terlibat, nah itu namanya deisme. Allahnya ada, tapi di sana Allahnya lagi di karantina. Mungkin Allah nggak mau datang ke bumi karena takut virus corona. Allahnya di karantina, nggak terlibat sama hidup kita. Tapi kalau orang yang percaya Allah terlibat, maka dalam menjalani hidup dia lebih tenang, dia lebih aman, dia lebih secure, saudara. Karena apa? Apapun yang terjadi, Tuhan terlibat, Tuhan sedang bekerja. Saya nggak sendirian. Oke, saudara bilang, oke, saya percaya Allah itu ada dan terlibat. Terlibatnya penuh atau sebagian? Oke, Allah terlibat di dalam apa? Di dalam keselamatan saya. Allah terlibat kalau saya lagi berdoa. Allah terlibat kalau saya lagi kebaktian. Allah terlibat kalau saya lagi pelayanan. Tetapi ketika saya lagi cari uang, itu mah usaha saya. Kalau saya rajin, kalau saya pinter, kalau saya ngototan, ya mungkin saya akan lebih untung daripada orang lain. Dengan kata lain, Allah itu terlibatnya sebagian. Mungkin hanya di kotak gereja saja. Tidak di dalam seluruh hidup saudara. Aspek iman saya Allah terlibat. Tetapi aspek pernikahan saya belum tentu. Saudara, maka orang yang percaya penuh kepada Tuhan, yang trust the Lord, dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, itu adalah orang yang percaya bahwa Allah ada, Allah terlibat, dan dia terlibat secara penuh. Bahkan apa yang akan terjadi dalam hidup kita 1 minggu lagi, 3 bulan lagi, 2 tahun lagi, Allah tahu. Dia atur itu untuk kita. Saudara percayakah, saudara dan saya, kalau hari ini, di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bekerja, Allah bersama-sama dengan kita. Percayakah saudara dan saya kalau Allah yang ada itu bukan hanya nonton kita jauh di sana, tetapi dia juga aktif, dia dampingi kita, dia berikan kita kekuatan, dia mendidik kita, mengajar kita. Saudara, kalau kita kurang percaya, mungkin kita perlu minta sama Tuhan, tambahkanlah iman kami, ya Tuhan. Saya juga belajar. Saudara, saya merenungkan di dalam hidup ini, ada 3 hal di kedalaman hati kita yang seringkali menyetir, saudara, pilihan-pilihan yang kita buat. Mulai dari pilihan-pilihan yang besar, sampai pilihan-pilihan yang receh. Kita mungkin gak sadar, ada 3 hal ini di dalam hati kita. Tapi ini sangat menyetir, mengendalikan kita. Apa hal-hal yang menyetir pilihan kita? Yang pertama itu adalah desire kita. Apa yang paling kita pengen, apa yang paling kita dambakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita pikirin kalau bangun tidur dan mau tidur lagi. Apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita kejar. Itu yang mendrive, menyetir pilihan-pilihan kita. Kita adalah apa yang kita inginkan. Hal kedua yang seringkali mendrive, menyetir pilihan-pilihan kita, itu sebenarnya adalah rasa takut. Fear, saudara. Kita memilih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu seringkali karena takut. Takut di sini bisa banyak wajah, saudara. Bisa takut mati, takut hukuman, takut miskin, takut melarat, takut hidup sendirian, takut ditolak. Tapi ada juga orang-orang yang takutnya sama orang lain. Takut istrinya, takut suaminya, takut sama anaknya, takut sama orang tuanya. Maka apapun akan dia lakukan supaya istrinya senang, suaminya tidak marah, supaya anak-anaknya gak ngambek. Ironis sekali ya, di dalam kehidupan Kristen yang katanya disuruh takut akan Tuhan, seringkali saudara, bagi kita, orang lain jauh lebih besar dan menakutkan. Sementara Tuhan begitu kecil dan gak ada artinya. Kita tahu yang harusnya kita katakan,
Tetapi takut, nanti tengkar lagi, nanti konflik lagi. Nanti gimana dia berubah pandangan sama saya. Akhirnya kita nggak katakan, udahlah daripada ribut. Takut, saudara. Dengan kata lain kita sedang bilang, Tuhan bisa nunggu deh. Tuhan gak terlalu penting, ini lebih mendesak. Orang lain ini lebih perlu saya tenangkan, saya diamkan, daripada saya menghormati Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang sering kali mengendalikan pilihan-pilihan kita, itu adalah shame, rasa malu kita. Saudara, jauh di dalam lubuk hati kita, sebenarnya kita sadar, saudara, kita ini orang yang shameful, orang yang buruk, orang yang berdosa, orang yang gak sempurna, orang yang jahat. Tetapi kita malu, saudara. Maka kemudian kita belajar di dalam hidup untuk melindungi rasa malu kita. Kita bangun satu batu bata demi batu bata yang lain untuk menutupi rasa malu kita. Sampai akhirnya itu menjadi sebuah tembok yang tebal sekali dan tidak bisa ditembus oleh siapapun yang bernama gengsi. Itulah sebabnya kenapa banyak orang sudah mengalami kecanduan bertahun-tahun, dia sendiri tersiksa, galau, gak bisa tidur setiap malam, tapi gak mau terbuka, gak mau cari pertolongan. Itu sebabnya kenapa banyak pernikahan sudah diwarnai oleh perselingkuhan, kekerasan, tetapi tidak pernah mau share, tidak pernah minta pertolongan. Karena apa? Karena malu. Kita lakukan sesuatu atau enggak lakukan sesuatu kadang-kadang dikendalikan oleh 3 hal ini. Apa yang sangat kita inginkan, apa yang sangat kita takutkan, dan apa yang buat kita tuh rasa malu. Saudara, sesungguhnya ketiga hal ini menunjukkan kalau kita gak percaya sama Tuhan. Kita gak percaya kok Tuhan bisa bikin kita bahagia. Kita gak percaya Tuhan itu cukup untuk memuaskan hati kita. Kita gak percaya Tuhan jaga dan lindungi kita. Kita gak percaya kalau kita dipecat, Tuhan tetap pelihara. Kita gak percaya kalau kita gak ada makan hari ini, Tuhan tetap akan pegang hidup kita. Kita gak percaya. Kita gak percaya bahwa Tuhan itu menginginkan kita. Hari ini saudara, pertanyaannya apa yang menjadi kerinduan terdalam kita? Apa rasa takut terdalam kita? Apa rasa malu terdalam kita? Adakah Tuhan di sana? Kalau rasa malu, rasa takut, dan desire kita jauh lebih besar, dan itu bukan Tuhan, maka kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang menginginkan keamanan, perlindungan, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, aku jaga kamu, aku gak akan tinggalin, aku bahkan gak pernah ngantuk, pelihara kamu, temenin kamu. Bagi setiap orang yang akan sangat takut dengan penolakan, Tuhan berkata, aku menginginkan engkau, aku pengen kamu, itu sampai aku kejar kamu ke Golgota. Bagi setiap orang yang malu akan kesalahan dan dosa-dosanya, Tuhan berkata, semua sudah selesai, beres. Maka hari ini mari uji hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kita kejar, apa yang sedang kita cari dan paling kita inginkan. Apa yang paling kita takutkan? Siapa yang paling kita takutkan? Apa yang sangat kita hindari dalam hidup ini? Dan apa yang sedang kita coba untuk sembunyikan? Kalau kita percaya Tuhan ada, terlibat, penuh, maka kita bisa serahkan semua ini kepada Dia. Serahkan semua ini kepada Dia. Tuhan, saya gak mau cari apapun lagi, Engkau cukup bagiku. Saya gak mau sembunyikan apapun lagi Tuhan. Engkau tahu semua dan Engkau tetap menerima aku. Nothing to prove, nothing to hide, nothing to lose. Hidup percaya pada Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Saudara, yang kedua, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita hidup membangun pilihan di dalam Tuhan. Kalau yang pertama tadi, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kepada pengertianmu sendiri, jangan bersandar. Yang kedua, saudara, kita diundang untuk berjalan bersama Tuhan. Berjalan setiap langkah, setiap waktu, setiap hari bersama Tuhan. Ayat 6 katakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau baca teks Ibrani, ada terjemahan yang lebih pas di sana, maka Ia
pasti akan meluruskan jalanmu. Ada jaminan di sana. Saudara, orang yang disebut di sini mengakui Tuhan dalam setiap langkahnya, itu bukan berarti kita selalu sebut-sebut nama Tuhan dimanapun dan kapanpun ya, selalu pakai istilah rohani, bukan kemana-mana puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Bukan juga Tuhan berkati ya, pakai nama Tuhan, Tuhan, Tuhan begitu, bukan saudara. Bukan begitu maksudnya, mengakui Tuhan itu bukan. Bukan juga orang mengakui Tuhan itu berarti dia latah, kemudian latahnya sebut-sebut nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh darah Yesus. Enggak saudara, itu mah namanya melanggar hukum. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi apa artinya mengakui Tuhan di setiap langkah itu? Apa artinya? Artinya adalah terbuka dan jujur sama Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan. Apapun yang kita pilih, apapun yang kita jalani hari ini, kita terbuka, kita bawa ke Tuhan. Ketika kita misalnya hari ini gagal, hari ini kita takut, hari ini kita khawatir, hari ini kita lemah iman, hari ini kita membuat pilihan yang salah, hari ini kita masih reaktif, hari ini kita masih takut orang lain daripada takut Tuhan, bawa ke Tuhan. Mengakui Tuhan di dalam setiap langkahnya, itu berarti bilang, Tuhan saya salah nih hari ini Tuhan. Saya masih dikendalikan oleh ketakutan saya gak pengen Engkau Tuhan. Tuhan saya khawatir, saya belum sungguh-sungguh percaya kepadamu, saya takut, saya jatuh dalam dosa, Tuhan saya salah pilih, Tuhan tolong ampuni saya, tolong ubah saya Tuhan. Dan apa yang akan didapat orang-orang yang begini? Kalau kita mengakui Tuhan dalam setiap langkah, apa yang akan didapat? Firman Tuhan katakan, Ia pasti akan meluruskan jalanmu. Kata lurus yang dipakai juga saudara di ayat 6, itu bukan berarti orang yang ikut Tuhan itu hidupnya gak pernah susah. Selalu bahagia, selalu kaya, selalu berhasil, selalu menang. Bukan saudara. Tapi kata lurus di sini saudara itu artinya lebih dekat kepada berkenan di hadapan Tuhan. Maka Ia akan membuat jalanmu berkenan di hadapannya. Ya. Lurus di sini kata Ibrani yang dipakai saudara adalah yasar. Yasar artinya apa? Lempeng saudara, lurus, tegak, satu arah. Tidak bengkok-bengkok, tidak bercabang. Di dalam bahasa Alkitab ini banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi hati orang. Hatinya yasar, hatinya lempeng, lurus ke Tuhan, gak ada bengkok-bengkok. Saudara, kalau kita jujur di dalam hidup ini kepada Tuhan, kita percaya Tuhan ada, Tuhan terlibat penuh. Lalu ketika kita menjalani hidup, seringkali kita mungkin gagal, kita jatuh. Kita jujur, kita terbuka sama Tuhan, apa adanya sama Tuhan. Tuhan akan buat jalan kita yasar. Di luar Tuhan, jalan kita pasti nyasar. Orang-orang yang hidupnya ikut Tuhan, pasti jalannya diluruskan. Udah jatuh pun Tuhan akan angkat kembali. Udah gagal pun Tuhan akan pulihkan. Kita udah salah, Tuhan akan ampuni dan tuntun kita lagi. Kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita jujur terbuka kepada Tuhan, jalan kita yasar. Di luar itu, kalau saudara percaya orang lain lebih dari Tuhan, kalau saudara percaya dirimu sendiri lebih dari Tuhan, maka hidup kita pasti nyasar. Kalau di dalam Tuhan, pasti yasar. Kalau di luar Tuhan, pasti nyasar. Saudara, hari ini kita diperhadapkan pada dua pilihan hidup. Jalan yasar atau jalan nyasar. Jalan ikut Tuhan atau jalan di luar Tuhan. Jalan mana yang kita mau ambil? Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Di tengah berbagai pilihan, di tengah berbagai himpitan, kita mau cari yang enak, kita mau cari yang gampang, kita mau cari yang banyak keuntungan. Tapi Tuhan katakan apa? Sesaklah pintu dan sempitlah jalan kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Maukah saudara berjalan di jalan Tuhan? Maukah saudara dan saya belajar berjalan di jalan Tuhan? Mari kita berdoa. Saudara, saya tidak tahu kondisi yang sedang saudara alami hari ini.
Apakah saudara benar-benar percaya penuh sama Tuhan? Atau saudara sedang ragu, saudara tidak percaya, atau saudara percaya hanya setengah? Hari ini minta Tuhan bicara secara pribadi kepada hati kita. Tuhan, teguhkan hati saya. Biarlah saya percaya kepadamu. Tuhan, tolong saya beriman kepadamu. Tolong saya memilih jalan Tuhan. Luruskan jalanku Tuhan. Biarlah jalanku yasar. Jangan biarkan aku nyasar. Silakan setiap orang berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Allah Tuhanku, aku tak tahu kemana aku pergi. Aku tidak melihat jalan di depanku. Aku tidak dapat mengerti dengan pasti kemana jalan ini akan berujung. Aku juga tidak sungguh mengenal diriku sendiri. Dan kenyataan bahwa aku berpikir aku mengikuti kehendak-Mu tidak berarti bahwa aku benar-benar melakukannya. Tetapi aku percaya bahwa hasrat untuk menyenangkan Engkau adalah benar-benar menyenangkan Engkau. Dan aku berharap aku memiliki hasrat itu dalam segala hal yang aku lakukan. Aku berharap bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun terlepas dari hasrat itu. Dan aku tahu bahwa jika aku melakukannya, Engkau akan menuntunku melewati jalan yang benar, sekalipun mungkin aku tidak tahu apa-apa tentang jalan itu. Oleh karena itu aku akan selalu mempercayai Engkau. Sekalipun aku mungkin tampak terhilang dan berada dalam bayang-bayang kematian. Tuhan, aku tidak akan takut, sebab Engkau bersama dengan aku. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku menghadapi bahaya-bahaya yang mengancamku sendirian. Demi Kristus yang telah menempuh jalan ini untuk kami, bahkan Kristus yang berkata bahwa Dialah jalan itu sendiri, kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.